mahasiswi Darjat Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas 11 Maret. Asal sekolah SMA Plus Al Asri Global Mandiri Makassar. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi ikatan kopalen dengan model problem basic learning berdiferensiasi produk. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih ada yang kurang semangat. Bisa diulang? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada siapa? Iya. Oke. Nah, kita wajib bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Guru minta salah satu di antara kalian menyiapkan. Attention please. Yes, Allahu Akbar. Before we study, let's pray to our Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin. A greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kopalen. Sebelumnya sudah belajar tentang ikatan ion. Namun sebelum belajar ikatan kopalen, bab sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Sudah belajar tentang apa? Apa itu yang ya, elektron valensi. Sudah belajar tentang elektrovalensi. Apa lagi? Dan diingat yang pelajaran sebelumnya. Atom, nomor atomnya. Sudah belajar tentang sistem periode susu. Oke, materi hari ini ada kaitannya dengan ikatan kopalen. Dalam mempelajari ikatan kopalen, yaitu di kehidupan sehari-hari, bisa diilustrasikan. Seumpamanya ada Upi ingin makan martabak. Kemudian uangnya Upi cuma 10.000. Nilan juga pengen makan martabak, uangnya 5.000. Karena harga martabak itu harganya 15.000. Maka digabunglah uangnya Upi dengan Nilan yang digunakan untuk membeli martabak. Setelah dibeli martabaknya, Upi dan Nilan menikmati martabak yang telah dibeli. Seperti itu. Kaitannya di kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan bersama, masing-masing menyumbangkan uangnya, Nila menyumbangkan uangnya, Upi juga kemudian digunakan bersama. Seperti itu ya, kaitannya dengan ikatan kopalen dalam kehidupan sehari-hari. Coba dilihat ini nak, apa yang kalian lihat di sini di dalam botol?
kira-kira itu dua O? Ikatan kovalen. Kalau yang lain? Ada yang tahu kenapa ini air dikatakan ikatan kovalen? Ada? Tidak ya, belum. Oke. Supaya kalian bisa lebih memahami tentang ikatan kovalen, sebentar kita pelajari secara bersama. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, maka sebelumnya kita dulu membuat kontrak belajar, yaitu kesepakatan belajar. Yang pertama, menurut kalian apa yang dilakukan? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Apalagi? Kalau mau keluar izin. Oke, meminta izin ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memprediksi unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan senyawa yang memiliki ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Selanjutnya, peserta didik dapat membedakan ikatan kovalen polar dan non-polar berdasarkan sifat fisiknya. Saat mempelajari ikatan kimia itu ada banyak sebenarnya, tapi Ibu Guru sudah tuliskan hanya 3 di sini, yaitu dapat memprediksi bentuk molekul. Dengan mengetahui ikatan kimia, kita mengetahui bentuknya, apakah dia linear, oktahedral, atau tetrahedral. Selanjutnya, ikatan kimia itu digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan bahan kimia. Dengan mengetahui ikatan kimia dalam industri obat-obatan dan bahan kimia, yaitu penting dalam mendesain obat yang akan dibuat, kemudian produksi obat-obatan. Manfaat yang lainnya yaitu kita dapat mengatasi pencemaran dengan mengetahui ikatan kimia, yaitu menganalisis dan mengatasi masalah pencemaran di lingkungan sekitar. Garis besar kegiatan pembelajaran yang pertama, tes diagnostik. Sebentar Ibu Guru akan berikan tes awal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam materi hari ini. Selanjutnya Ibu Guru akan kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar sudah dites sebelumnya, yang mana anaknya visual, kinestetik dengan auditory. Selanjutnya di kelompok itu melakukan kegiatan yang berbeda. Kegiatan anak visual yaitu menggambar bentuk ikatan kovalen, kemudian auditory yaitu membuat rekaman suara dari jawaban sebentar LKPD-nya, sedangkan kinestetik mencari guru tempel sebentar di sudut titik kelas, yaitu mencari kertas kemudian berkeliling ke kelompok lain untuk mengerjakannya. Dan terakhir yaitu ada post test. Kalian guru minta untuk mengerjakan soal yang ada pada kuisis. Ini merupakan soal tes diagnostik mengenai ikatan kovalen. Ini ada kodenya ya, kode untuk masuk di kuisis tersebut. Silakan diambil HP-nya, guru akan kirimkan linknya di grup ya. Oke, silakan dikerjakannya soalnya. Tidak usah kerjasama ya. Silakan dikerjakan apa yang telah kita pahami nak. Bimbis nomor 1. Soal selanjutnya.
soal selanjutnya. Ini deh. Next ya. Ini tidak bisa kata resta. Dia ada jalan mau stop. Kak. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kestabilan unsur dan ikatan ini. Hari ini kita akan mempelajari jenis ikatan kimia yang lain, yaitu ikatan kovalent. Namun sebelum mempelajari ikatan kovalent, silakan ikuti penjelasan berikut ini. Di alam, beberapa atom unsur tidak terdapat sebagai atom bebas, tetapi membentuk molekul seperti H2, H2, dan CO2. Atom gel dan atom gel akan membentuk molekul klorin atau senyawa unsur. Atom Na dan atom C akan membentuk senyawa NaCl. Bagaimana ya caranya atom-atom dapat berikatan membentuk senyawa atau molekul? Hal ini terjadi karena atom-atom terikat satu sama lain dalam senyawa melalui gaya ikatan kimia. Ikatan kimia antara atom tersebut adalah ikatan ion dan ikatan kovalent. Hasil pembentukan dua ikatan ini akan membentuk senyawa yaitu senyawa ion dan kovalent. Faktanya, molekul senyawa ion dan senyawa kovalent mempunyai sifat yang sangat berbeda. Nah, silakan. Kovalen. Ini masih Ikatan ada kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakan bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berdekatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau dihidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom O membutuhkan 2 elektron. Sedangkan atom H akan mengikuti kaidah duplet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Yang mempengaruhinya itu ke elektronegatifannya. Jika perbedaan ke elektronegatifannya besar, maka senyawa itu polar. Sedangkan kalau kecil atau sama dengan 0, maka dia non polar. Berdasarkan video yang telah kalian simak, silahkan dijawab pertanyaan berikut ya. Ikatan kovalen terbentuk dari unsur apa? Ada yang bisa jawab? unsur non-logam. Oke, terbentuk dari unsur non-logam. Selanjutnya, bagaimana sifatnya senyawa kovalen?
Memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Oke. Selanjutnya, mengapa titik didih NaCl lebih tinggi dibandingkan H2O? Karena NaCl ikatan ion, kalau H2O ikatan sifat. Oke. Contoh ikatan kovalent dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberikan? Oksigen. Apalagi? Yang kita butuhkan setiap hari. H2O air. H2O atau air. Masih banyak ya yang lain, nitrogen, amonia atau NH3. Banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berinteraksi. Silahkan diamati gambar berikut. Ini ada gambarnya, yang di bawah itu lapisan bawah air, yang di atas itu minyak. Mengapa minyak dan air tidak dapat bercampur? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Karena minyak dan air memiliki sifat yang berbeda. Karena air dan minyak memiliki sifat yang berbeda. Bagaimana sifatnya air? Air itu termasuk senyawa apa? Air termasuk polar. Air termasuk polar, sedangkan minyak Non polar. Oke, minyak non polar. Sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya maunya berteman dengan orang yang sehati dengan kita, yang memiliki sifat yang sama dengan kita. Betul seperti itu? Betul. Ya. Ibu guru akan mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar kaliannya. Ada yang visual, Adila, Aisyah, Kurnia, Pia, itu satu kelompok sebentar. Kemudian auditori ada Nilan, Eva dan Sakila. Kinestetik, Clara, Upi, Rifania, dan Ilmi. Sudah tahu tadi tugasnya? Apa yang dilakukan kalau visual? Sudah. Membuat apa? Menggambar bentuk ikatan kovalent. Kalau audiotori membuat apa? Rekaman suara. Sedangkan kinestetik mencari soal yang diguru tempel sebentar di kelas. Kemudian bisa berkeliling ke kelompok lain untuk mendiskusikan jawabannya. Oke, silakan atur kelompok dana sesuai dengan gaya belajarnya. Silakan berpindah. Silakan diatur. Kelompok visual mana Adila? Yang mana kelompok visual mana Adila? Aisyah, Kurnia, yang ada ya, auditori ada Nilan, Eva, Sakila. Selanjutnya kinestetik ada Clara, Upi, Rifania dan Ilmi. Ibu guru akan membagikan bahan bacaan untuk materi hari ini di grup WA. Selanjutnya ibu guru akan membagikan LKPD yang berbeda sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini untuk kinestetik, ini untuk visual. Selanjutnya ini untuk auditori. Kemudian guru bukakan untuk bahan bacaannya bisa dilihat di sini, nanti ada di grup WA juga. Kalian bisa mencari, bisa juga mencari dari sumber lain untuk menjawab LKPD yang telah dibaca.
berbeda yang sintaks 4 yang ini. Kalau ini carilah lembaran stick note, nanti kita berdiri kita masing-masing satu orang ambil, kemudian berkeliling secara bergantian pada kelompok lain, bisa itu kelompok visual atau auditory untuk menjawab. Kita bisa mendiskusikan atau bertanya. Ini yang berbeda nak, yang keempat yang keempat. Untuk gambarnya Bu Guru bagikan ini kertas karton nanti digambarkan di situ. Mana yang digambar Ibu? Apa yang digambar? Yang keempat. Ibu kita gambarkan nih Mas. Saya gambarkan. Gambarkan proses PCLT. Ini kita. Mas ini yang terdekat. Ibu berarti kalau kita ini representasi. Representasi semua karena diambil centang, menjadi semua suaranya. Terus kita auditori ya. Nah kita auditori. Rekam nanti kita tampilkan rekaman tak di sini. Iya Bu, oke. Tunggu dulu nah ini. Masuk soalnya HP itu. Mana warna hitam deh saya. Berapa tadi kamu beli dulu deh? 3. Itu kamu cari apa? NH3. Oh sama anu, Nino. Oh iya. Apa NH3 sudah ini Jelaskan itu dulu. Kalian ikatan apa yang terdapat pada molekul air? Yang kedua, berapakah elektron yang dibutuhkan oleh unsur H dan O agar dapat berikatan? Yang kedua, berikan contoh ikatan kovalen polar dan non-polar. Satu saja ya. Contohnya, kenapa air dan minyak tidak dapat bercampur? Selanjutnya, yang keempat, yang berbeda ya. Ini untuk auditory. Buatlah rekaman suara berdasarkan proses pembentukan ikatan kovalen pada PCl5 dengan N2. Ini Pak, dijawab upahnya mana? Halo, pulpen. Iya. Oh, Mas. Itu gambar. cari begini. Apa ini? Mana sih? Ya, Barang di sini kan? oh iya, Dik. Ya, visual kinestetik boleh mengambil, silakan pilih satu untuk orang Ki, masing-masing mengambil satu. Silakan dipilih. Silakan mengambil satu soal yang ada di dinding, kemudian dikerjakan. Boleh ke kelompok lain untuk ini bertanya jika ada yang tidak dipahami. Jadi kinestetik diberi kebebasan untuk jalan-jalan hari ini. Digambar kamu? Seperti ini. Ini ada CL. Buat dulu bahasa namanya CL7. Ini khas pestanya butuh satu. Dan yang CL juga. Kita memang CL. Iya. Ini
apa? Rasa dua toh? Oke, kita sudah. Rasa itu berikutnya berarti 11. Proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa PCl3 ini atas terbentuk melalui ikatan kovalen karena atom fosfor dan klorin saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Dan dalam molekul PCl3 atau atom fosfor Ayo, ada yang tidak dipahami kan? Mana pulpen kak? Ini lagi. Pada selanjutnya pada proses pembentukan begini. Pembentukan ikatan kovalen pada senyawa N2. Pada senyawa N2. Pada senyawa N2 yang mau disebut atau ini gas. Selanjutnya pada proses Senyawa kacau yang terdapat aplikasi polar ke non-polar. termasuk polar karena dia memiliki elektron lintas yang lebih besar daripada atom hidrogen. Setelah kalian menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan berdasarkan gaya belajar kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok naik di sini, kemudian kelompok lain silahkan menanggapi atau ada hal yang kita kurang pahami bisa ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Kelompok yang di luar siapa bisa? Eva Ibu. Tori bisa? Bisa Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok oksigen. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui audio. Sudah dikirim di grup WA sudah? Sudah Bu. Oke. Kita dengarkan bersama ya. Oke, jadi jawabannya tadi kalau PCl3 yaitu ikatan tunggal ya, sedangkan N2 ikatan rangkap berapa? N2 rangkap N2 tuh Bu. ya. Sudah didengar semua rekamannya sudah? Dua, pada PCl3 ikatan dibentuk yaitu ikatan kovalen tunggal antara atom fosfor dan kuat atom klorin. Pada N2 terbentuk ikatan kovalen tiga antara dua atom klorin. Oke, PCl3 ikatan tunggal sedangkan N2 rangkap 3. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya, Oke. bagaimana pembentukan ikatan pada CO2? Nah, kalau CO2 itu termasuk ikatan kovalen rangkap 2. Itu menggunakan penggunaan 2 elektron secara bersamaan. Oke, kita beri aplaus ya untuk kelompok. Sekian dari presentasi kelompok kami yaitu oksigen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mitra
hidrogen akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu gambaran CO2 dan NH3. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Wah, CO2 itu rangkap berapa CO2? Rangkap 2. Rangkap 2. Sedangkan kalau NH3 yang dibuat oleh kelompok visual itu NH3 ini merupakan contoh bentuk molekul. Nanti kita belajar bentuk molekul setelah mempelajari materi ikatan kovalennya. Ini kalau NH3 itu sebenarnya dia adalah ikatan tunggal. Masih satu elektron dari N, kemudian satu elektron dari H yang digunakan bersama. Ada 3 ya, satu di sini. Sini lagi, sehingga NH3 merupakan ikatan tunggal. Ini merupakan bentuk molekulnya. Visual. Berhubung karena Makassar sedang mengalami pemadaman bergilir, maka untuk presentasi dari kelompok kinestetik kita lanjutkan tanpa menggunakan slide. Silahkan kelompok kinestetik maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silahkan. Kelompok lain bisa menanggapi ya. Kinestetik. Silahkan. Oke, silahkan kinestetik. Ya tidak, coba udah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi nanti. Yaitu identifikasi senyawa HCl dan CH4 apakah termasuk polar atau non polar. Berikan alasan kalian. Oke, bisa digambarkan mungkin supaya ada bayangan ke temannya. Bisa digambarkan. Digambarkan di papan tulis supaya lebih kelihatan. Kelihatan. HCl termasuk polar karena memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen. Jika CH4 bersifat nonpolar karena perbedaan keelektronegatifan tidak cukup besar untuk menjadikannya molekul polar. Ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Alhamdulillah, lampunya sudah menyala kembali dengan bantuan genset. Namun untuk pembelajaran hari ini akan berakhir. Dan Ibu Guru lihat saat pembelajaran tadi semuanya sudah aktif dalam pembelajaran, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya dari kalian ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Saya. Oke, silakan Nak. Kalau ikatan kovalen itu terbentuk dari unsur non-logam. Terus kalau misalnya ikatan kovalen tunggal itu dia menggunakan satu pasang elektron secara bersamaan. Kalau rangkap 2 pasang, rangkap 3 pasang. Terus perbedaan antara polar dan non-polar itu, kalau polar dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, sedangkan kalau non-polar nol. Tidak mempunyai perbedaan keelektronegatifan atau sama dengan nol. Selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, Guru akan memberikan post test ya. Sama tadi dibagikan soalnya melalui link khusus yang akan dibagikan di grup. Kita akan mengerjakan post test. Sudah, silakan bergabung. Silakan bergabung ya. Kita mulai kuisnya di kodenya 03982. Ada miliknya, Ibu. Oh, linknya.
Ini ada duduk akan bagikan, silahkan diisi. Ada penilaian diri. Kalian akan menilai diri sendiri selama proses pembelajaran tadi. Saat belajar, kata kepala bersama dengan guru. Kemudian ada penilaian antar teman. Kita bisa menilai teman kelompok tak. Silahkan ditulis ke sini ya. Seperti apa pada saat mereka belajar. Ini satu orang mendapatkan 2 di penilaian antar teman. Penilaian diri, silahkan diisi ya, supaya kalian lebih paham tentang materi yang dipelajari hari ini. Ini ada tugas yang diberikan, identifikasi kata rangkap yang terbentuk pada senyawa C2H2, O3 dan H2. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu guru ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Bukan saat sekolah saja kita harus belajar, tetapi sudah tua nanti, bekerja kita harus tetap belajar. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.